Perkenalkan, nama saya Maria Yanterlina, NIM 20104171134, kelas 1 manajemen. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah analisis lingkungan bisnis yang terdiri dari 3 bagian. Jawaban bagian A, yang pertama 14 kali pertemuan. Karena jika tidak hadir pasti akan ketinggalan materi dan ujungnya saya pasti tidak akan pernah paham dan pengetahuan saya pun pasti berkurang dan tidak akan bertambah. Jika saya tidak hadir dalam mata kuliah analisis lingkungan bisnis, jadinya percuma saya mengambil mata kuliah tersebut. Pada awal saya mengambil makul ini untuk menambah wawasan saya mengenai mengapa kita perlu menganalisis lingkungan untuk sebuah bisnis. Jika itu ketinggalan, itu akan rugi bagi saya. Jawaban nomor 2, tugas meringkas dari buku analisis lingkungan bisnis bab 2 dan bab 3. Ringkasan media berita dan isu bukan pasar, menjawab soal dan meringkas kasus The News of the World. Tugas meringkas bab 7, meringkas bab 8, meringkas bab 12. Manfaatnya yang saya dapatkan dari tugas yang saya kerjakan adalah saya bisa memahami dan menambah ilmu. Jawaban nomor 3, senang. Tetapi itu tidak sepenuhnya. Ketika saya mengikuti Zoom, ada beberapa kali tidak on cam, jadi itu membuat saya merasa bersalah. Jawaban nomor 4, menyenangkan dan juga menambah wawasan. Tanggapan saya, jika pembelajaran dilakukan secara offline, pastinya belajar akan menjadi lebih efektif. Jawaban bagian B, nomor 1, karena lingkungan bisnis ini memberikan dampak kesuksesan hingga strategi pengembangan bisnis dan di mana kondisi yang terjadi di sekitar bisnis yang mempengaruhi lajunya suatu usaha. Jawaban nomor 2, kerangka konseptual membantu manajer bernalar tentang lingkungan, organisasi perusahaan, dan hubungan antara tindakan dan hasil. Mereka menunjukkan kompetensi inti dan membentuk dasar untuk analisis pasar dan bukan pasar, serta perumusan strategi. Kerangka konseptual memberikan prinsip yang memandu analisis dan perumusan strategi. Tingkat kedua, strategi inti perusahaan, mencakup misi dan nilai intinya. Pendekatan untuk berurusan dengan pemerintah, misalnya kejujuran, pembangunan dan pemeliharaan reputasi dan tujuan khusus. Tingkat berikutnya terdiri dari kebijakan, seperti persyaratan keterlibatan yang memandu manajer perusahaan dalam melakukan aktivitas yang didelegasikan. Tingkat terakhir piramida terdiri dari implementasi atau rencana aksi khusus untuk menangani masalah non-pasar. 3 strategi non-pasar generik adalah representasi, pembangunan mayoritas, dan penyedia informasi. Jawaban nomor 3, strategi pasar yang efektif diperlukan untuk kinerja yang sukses. Strategi bukan pasar yang efektif jarang cukup, tetapi sebagian besar perusahaan. Strategi ini diperlukan untuk sukses. Strategi pasar melayani tujuan kinerja unggul dengan mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang pasar. Strategi bukan pasar melayani tujuan kinerja yang unggul dengan berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam proses publik yang mempengaruhi kendali peluang. Kinerja suatu perusahaan juga bergantung pada seberapa baik strategi bukan pasarnya terintegrasi dengan strategi pasarnya. Jawaban nomor 4 adalah bahwa bobot tindakan non-pasar yang mendukung dan menentang suatu alternatif mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, strategi harus meningkatkan keuntungan bagi mereka yang memiliki kepentingan selaras dan mengurangi biaya untuk mengambil tindakan non-pasar. Misalnya, perusahaan dapat mengurangi biaya partisipasi untuk karyawan, pemasok, dan pelanggannya. Strategi non-pasar yang tersedia untuk perusahaan sama dengan yang tersedia untuk kelompok kepentingan lain, tetapi kesesuaian dan efektivitasnya dapat berbeda. Jawaban nomor 5, dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar, strategi ditengahi oleh pasar, sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, badan pengatur, dan sentimen publik. Jawaban nomor 6, penting karena media berita tempat untuk pendapat dan memberitahukan informasi. Sebut saja tentang bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan media berita, kita dapat memberikan informasi kepada semua orang tentang bisnis yang kita jalankan yang berupa produk maupun barang. Jawaban nomor 7, persaingan tidak sempurna yaitu situasi di mana agen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memanipulasi harga pasar. Jawaban nomor 8, alasan-alasan utama yang menentang monopoli adalah kehilangan efisiensi,
dan alokatif yang menyebabkan harga-harga lebih tinggi, masukan lebih kecil, dan penggunaan sumber daya yang kurang. Kekurangan insentif untuk ekonomi atau kemajuan teknologi, distribusi laba membantu perkembangan ketidaksamaan pendapatan, dan pengaruh kerangka politik untuk melindungi kekuatan monopoli. Jawaban bagian C yang pertama, judulnya perencanaan bisnis. Lingkungan perusahaan adalah lingkungan perusahaan yang terdiri atas pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan sasaran. Judul yang kedua, konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Aktivitas yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba dan kondisi yang terjadi di sekitar bisnis yang mempengaruhi lajunya suatu usaha tersebut. Judul yang ketiga, penerapan strategi non-pasar perusahaan. Strategi non-pasar haruslah dilaksanakan secara efektif maupun sebaliknya efektivitas penerapan strategi mempengaruhi pilihan di antara mereka. Efektivitas penerapan strategi mempengaruhi pilihan di antara mereka, seperti pada kasus PT Freeport seperti dalam negosiasi tersebut, di mana kedua belah pihak masing-masing dapat keuntungan. Jawaban nomor 2, Kristina Linda, Pak Listianto Kurniedi, dan Ibu dosen 4. Jawaban nomor 3, mengenai tindakan non-pasar pada kasus PT Freeport di mana mereka bernegosiasi kedua belah pihak yang masing-masing dapat keuntungan dan suatu jenis aktivitas atau usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan, menyalurkan, menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, segala kebutuhan dan keinginan, kebutuhan, keadaan, kekurangan yang harus dipenuhi, yang meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan individu, keinginan setelah kebutuhan terpenuhi. Tujuan pemantauan lingkungan pemasaran adalah untuk memungkinkan perusahaan merencanakan rangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa akan datang. Peramalan tindakan merupakan proyek untuk masa depan, dan pemantauan lingkungan juga berkepentingan terhadap pengambilan keputusan. Jawaban nomor 4 yang dapat saya pelajari dari ketiga video yang saya tonton adalah pada penerapan strategi non-pasar perusahaan mengenai bagaimana tindakan non-pasar terdapat pada kasus PT Freeport. Dan untuk konsep bisnis dan lingkungan bisnis, terutama pada zaman sekarang, untuk kebutuhan dan keinginan semakin meningkat, di mana kita harus memenuhi kebutuhan yang pertama dan keinginan setelah kebutuhan terpenuhi. Lingkungan bisnis sangat berpengaruh pada suatu bisnis yang kita jalankan, yang mempengaruhi lajunya usaha tersebut, dan mengetahui bahwa perencanaan bisnis itu penting. Jawaban nomor 5, manfaatnya adalah pastinya menambah ilmu, terutama dan untuk menerapkannya bagi saya itu dengan tindakan dan dipraktikkan.